wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kasafa, SPD. Saya adalah mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Mula Warman, program studi pendidikan bahasa Indonesia. Saat ini, saya akan mempraktikkan uji kinerja pada tanggal 14 Desember 2022 di sekolah saya SMK Negeri 1 Sendawar. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini 10 AP1, ya, yang tidak masuk siapa? Visesa Marina. Visesa Marina. Kenapa Visesa? Sakit. Selain Visesa ada lagi? Ada. Selanjutnya kita langsung memulai ke materi, ya. Kita langsung memulai ke materi. Tapi sebelum Ibu mulai ke materi, ya, Ibu mau menanyakan kepada kalian terlebih dahulu materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya, ya. Materi yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya adalah materi tentang apa? Menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Nah, sekarang kita di sini akan mempelajari tentang menganalisis teks biografi. Kalian pernah menganalisis? Pernah. Pernah menganalisis apa? Menganalisis teks anekdot. Menganalisis teks anekdot. Ya, di sini sebelum Ibu memasuki ke materi, Ibu di sini akan membacakan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya di sini adalah seperti yang Ibu sampaikan tadi, menganalisis aspek makna dan kebahasaan teks biografi. Ya, terus kemudian lanjut, di sini adalah indikator pencapaian kompetensi. Ya, yang pertama, peserta didik mampu menganalisis aspek makna teks biografi. Ya, kemudian kedua, peserta didik mampu menganalisis aspek kebahasaan teks biografi. Ya, kita lanjut. Kita lanjut, di sini adalah tujuan pembelajarannya. Ya, di sini adalah ada dua tujuan pembelajarannya. Setelah melihat tayangan video biografi dan membaca teks biografi melalui pembelajaran problem-based learning atau PBL, peserta didik diharapkan dapat: 1. Menganalisis aspek makna teks biografi dengan tepat. 2. Menganalisis aspek kebahasaan teks biografi dengan tepat. Ya, apa yang kalian ketahui tentang biografi? Biografi itu apa?
Perjuangan melawan penjajah tidak melulu dengan senjata. Itulah yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara, pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Terlahir di kalangan bangsawan, Suwardi kecil sempat bersekolah di Sofia atau sekolah dokter di Batavia. Namun karena kondisinya yang sakit-sakitan, ia tidak menamatkan pendidikannya. Suwardi muda kemudian bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar seperti Utusan Hindia dan Kaum Muda. Selain menulis, ia juga aktif berorganisasi. Pada tahun 1912, Suwardi bersama Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan partai politik pertama di Hindia Belanda yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Kritiknya terhadap pemerintah kolonial dalam tulisan berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda membuat Suwardi diasingkan ke Belanda pada 1913 bersama Cipto Mangunkusumo dan juga Douwes Dekker yang saat itu membela keduanya. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Suwardi untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Selama itu pula, jiwa patriotisme dan cita-citanya memajukan bangsa Indonesia melalui pendidikan mulai terasa dan berkembang. Ia kembali ke tanah air pada 1919. 3 tahun berselang, tepatnya pada 3 Juli 1922, Suwardi mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para rakyat Indonesia seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Ia pun melepas nama kebangsawanannya dan menggunakan nama Ki Hajar Dewantara agar perjuangannya lebih mudah diterima masyarakat. Setelah Indonesia merdeka pada 1945, Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Pada tanggal 16 Desember 1959, hari kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara juga menciptakan 3 buah semboyan yang sampai saat ini masih digunakan di dunia pendidikan. Ketiga semboyan itu adalah Ing Karso Sentulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tung Wuri Handayani, yang berarti di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Ketiga semboyan peninggalan Ki Hajar Dewantara itu kemudian menjadi semboyan dalam pendidikan di Indonesia. Bahkan bagian dari semboyan ciptaannya, yaitu Tung Wuri Handayani, menjadi bagian dari logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lanjut. Tadi sudah kalian melihat tayangan yang ada di video tadi, ya. Ada mungkin yang mau memberikan tanggapan tentang tayangan video tadi? Saya Bu, Ya, Anggun, silakan. Kenapa? Dia adalah sosok seorang tokoh yang memberikan inspirasi karena disebut dengan Bapak Pendidikan. Ya, Ki Hajar Dewantara adalah orang yang menjadi inspirasi karena beliau adalah seorang bapak pendidikan. Ya, terus kemudian kita lanjut ke penjelasan materi hari ini. Ya, penjelasan materi hari ini sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah tadi Ibu sampaikan. Ya, yaitu tentang pengertian biografi. Ya, silakan ada yang mau baca pengertian biografi. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Ya, silakan Dewa. Yang yakin Dewa, tolong yang nyala. yang berisikan lewat seorang tokoh ternama. Biografi berasal dari kata bio dan grafien. Kata bio berarti hidup dan grafien berarti menulis. Sehingga biografi membuat riwayat hidup yang berisi prestasi Prestasi. istimewa seseorang. Ya, biografi
Ya. Sudah. Kemudian kita lanjut. Di sini ada aspek kebahasaan teks biografi. Ya, ada yang mau membacakan? Silakan. Silakan angkat tangan. Ya, Arma, silakan. Kebahasaan teks biografi, kata hukum atau konstruksi, kata rangkaian atau peminat, kata verbal atau kerja, keterangan waktu, tempat, peristiwa. Ya, berarti di sini aspek kebahasaan ada empat. Yang pertama adalah kata hubung atau konjungsi. Kemudian yang kedua adalah kata ganti atau pronomina. Kemudian yang ketiga adalah kata verbal atau kerja. Kemudian yang keempat adalah keterangan waktu, tempat, dan peristiwa. Kita lanjut ke penjelasannya, yaitu kata hubung atau konjungsi. Ya, silakan yang mau membaca kata hubung atau konjungsi, silakan angkat tangan. Ganti ya yang laki-laki Akbar, silakan. Kata hubung atau konjungsi, kata yang berfungsi sebagai penghubung kata dengan kata dalam sebuah kalimat atau penghubung kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Contohnya dan, maka, pada, lalu. Ya, contohnya adalah dan, maka, pada, dan lalu. Ya, kita lanjut. Di sini ada kata ganti atau pronomina. Silakan ada yang membaca, silakan angkat tangan. Siapa? Ya, silakan Caisa. Kata ganti atau promina. Promina atau kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan orang atau benda. Contohnya, ia, dia, beliau. Ya, kata ganti atau pronomina adalah jenis kata yang menggantikan orang atau benda. Ini contohnya adalah ia, dia, dan beliau. Lanjut, di sini adalah kata kerja atau verbal. Silakan. Ya, silakan Gina. Kata kerja atau verbal adalah surat kata yang menyatakan suatu tindakan yang memberikan atau membangkitkan. Ya, contohnya adalah memberikan dan membangkitkan. Kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan. Ya, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu keterangan waktu, peristiwa, dan tempat. Silakan siapa yang membaca angkat tangan? Intan, ya, silakan. Silakan. Keterangan waktu, peristiwa, dan tempat. Kata yang menyatakan waktu, peristiwa, atau kegiatan. Tempat. Contohnya pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ya, kata yang menyatakan waktu, peristiwa, atau kegiatan, tempat adalah contohnya. Ya, yang menyatakan waktu di sini adalah pada 2 Mei 1889. Dan untuk tempatnya di sini adalah di Yogyakarta. Sudah ya, ini adalah untuk penjelasannya ya. Silakan Ibu lanjut. Di sini ada kelompok diskusi. Di sini jumlahnya ada 6 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Silahkan kalian baca kelompok-kelompok di sini yang sudah Ibu tampilkan, dan silahkan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Silahkan.
kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, silakan perwakilan dari masing-masing kelompok mengambil LKPD sudah? Masing-masing sudah menerima LKPD-nya ya? Ya, sudah menerima LKPD-nya? Ya. Silakan di situ kalian baca petunjuk atau langkah-langkah pengerjaannya. Ya, di situ silakan dibaca. Silakan kalian baca teks biografi yang sudah ada di situ. Kemudian kalian analisis dan kalian diskusikan kepada teman kelompok kalian. Ya, silakan ditulis di dalam tabel yang sudah disediakan. Ya, silakan ditulis di dalam tabel yang disediakan. Silakan kalian analisis secara rinci dan secara cermat, didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, didiskusikan dari mulai aspek makna kata, paragraf, kalimat, dan kemudian aspek kebahasaan yang ada di dalam teks biografi. Ya, silakan dibaca terlebih dahulu teksnya, kemudian didiskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan. Silakan dianalisis dengan cermat ya. Dengan cermat dibaca baik-baik teksnya. Ya, dibaca baik-baik teksnya dan didiskusikan dengan teman kalian masing-masing. Ya, karena di situ pasti ada. Ya, maknanya pasti ada. Kemudian kaidah kebahasaannya tadi juga pasti ada. Silakan dicermati dan dirincikan dengan teman kalian. Ada yang mencari makna, ada yang mencari kaidah kebahasaannya, ya. Didiskusikan baik-baik dengan temannya. Sudah? Kelompok berapa? Kelompok? Gantian ya jenisnya ya, dibagi. Ada yang mencari makna kata, ada yang mencari kaidahnya, yang mengikuti konstruksi tadi. Ada yang mencari kata ganti, ada yang mencari kata kerja, ada yang mencari keterangan waktu, peristiwa dan tempat. Ya, dibagi gitu.
Ayo sudah jangan ribut, didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan ribut. Ayo didiskusikan baik-baik, jangan ribut. Kenapa?
Ayo jangan ribut ya, jangan ribut ya. Dikerjakan baik-baik. Sudah selesai? Ada yang belum? Yuk jangan ribut ya. Temannya dulu ada yang belum selesai. Ya, temannya ada yang belum selesai. Jangan ribut.
dimulai dari kelompok 1 yaitu analisis aspek makna pada teks biografi Ki Hajar Dewantara. Ya, dimulai dari kelompok 1. Sudah ya kelompok 1 ya? Ya, silahkan dipresentasikan ke depan kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 1. Baca. Nomor 1, contoh kalimat Ki Hajar Dewantara. Saya dari kelompok 1 akan Yang lain mempresentasikan perhatikan ya. hasil analisis aspek makna pada teks biografi Ki Hajar Dewantara. Contoh kalimat yang pertama, Ki Hajar Dewantara aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Waitomo tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda untuk mengorganisasikan dan mengungkap kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa. Pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama Budi Waitomo di Yogyakarta juga Budi Utomo di Yogyakarta juga diprakarsai olehnya. Makna Ki Hajar Dewantara sebagai aktivis Yang lain organisasi. perhatikan. Yang kedua, ia tidak dapat menamakan pendidikan di sekolah tersebut karena sakit. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Setiotomo, Miden, Java, The Express, Utoetan, Utusan India, Kaum Muda, Cahaya, Timur, dan Utara. Maknanya Ki Hajar Dewantara sebagai wartawan yang produktif. Ada yang mau memberikan tanggapan? Saya Bu, Ya, kelompok berapa? kelompok 3. Ya, silakan dibaca tanggapannya. Kami dari kelompok 3 menurunkan contoh kalimat. Tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Maknanya adalah Ki Hajar Dewantara berjuang dan gigih. Ya, dari Dewantara adalah berjuang yang gigih. Mungkin ada kelompok lain yang mau memberikan tambahan atau tanggapan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, sudah ya kelompok 1. Ya, sudah. Silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kita lanjut di aspek kebahasaan teks biografi. Ya, aspek kebahasaan teks biografi. Selanjutnya adalah kelompok 2 yang di sini aspek kebahasaan yang pertama adalah kata hubung atau konjungsi. Silakan dipresentasikan kelompok 2. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kata hubung atau konjungsi yang telah kami dapatkan, yaitu adalah dan, kemudian agar. Contoh kalimat dan yang kami dapatkan itu adalah ia dibuang ke negara Belanda bersama kedua rekannya dan kembali ke tanah air pada tahun 1918 setelah memperoleh akte. Kemudian contohnya ialah akibat karangannya itu pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal Hindenburg mendahulukan hukum buang internering ke Pulau Bangka tanpa proses pengadilan. Kemudian ia ke negara Belanda bersama kedua rekannya. Ia kembali ke tanah air pada tahun 1918 setelah memperoleh akte. Agar kalimatnya, ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suwardi Soryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama adalah agar ia dapat bebas berinteraksi dengan rakyatnya. Ada yang mungkin mau menanggapi atau menambahkan dari presentasi kelompok 2? Kelompok berapa? 6. Kelompok
Salah dan sehingga. Contoh kalimatnya bagaimana? Kalimatnya, pendidikan di sekolah tersebut dia tidak dapat menamatkan pendidikan di sekolah tersebut karena sakit. Setelah itu, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Setia Utomo, Dirjen Jaka, Dayat Express, Politekspress, India, Kaum Muda, Timur dan Pulsera. Dan contoh kalimat yang berikutnya, tulisan sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Ya, nanti kelompok kedua dan yang lain kalau ada yang masih perlu ditambahi silakan ditambahkan. Ya sudah, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita lanjut untuk kata ganti atau pronomina, silakan dipresentasikan untuk kelompok 3. Silakan lanjut depan ya. Silakan presentasi. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan kata ganti. Kelompok kami menemukan kata gantinya terdapat pada kalimat perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negaranya. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar seperti Setia Utomo, Dirjen Jaka, The Express, Putusan India, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Ada yang mungkin mau menanggapi atau menambahkan? Ada? Tidak ada? Baik, silakan duduk untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Lanjut kelompok 4 dikait aspek kebahasaan kata kerja atau verba. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Silakan dibaca. Saya Pak Nino, kita saya akan mempresentasikan contoh kata kerja dan contoh dalam kalimat. Contoh kata kerja yang pertama, membangkitkan. Contoh dalam kalimat, tulisannya sangat komunikatif, tajam, patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat anti kolonial bagi pembacanya. Contoh kata kerja yang kedua, menyosialisasikan, menghubungkan. Dalam kalimat, Ki Hajar Dewantara juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1998, dia aktif menjadi propaganda Setia Utomo untuk menyosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia. Contoh kata kerja yang ketiga, menjawab akibat pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jenderal untuk menjatuhkan hukum buang dan kurung militer untuk melakukan proses pengadilan. Enggak. Ada yang mungkin mau menanggapi atau menambahkan presentasi dari kelompok 4 yang bagian kata kerja atau verba? Tidak ada. Nah, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 4. Kita lanjut aspek kebahasaan yang keempat, yaitu keterangan waktu, keterangan tempat, dan peristiwa. Silakan kelompok 5 dipresentasikan hasil diskusinya ya. Baik, sini saya mewakili tentang keterangan waktu, tempat, dan peristiwa. Yang pertama, waktu 2 Mei 1889. Peristiwa terjadinya adalah lahir dan tempat terjadinya adalah di Yogyakarta. Yang kedua, waktu,
Itu saja tambahannya. Nanti kelompok lain yang belum menuliskan atau ada yang mau ditambahkan nanti silakan ditambahkan. Begitu pula untuk kelompok 5 atau ditambahkan. Ya, sudah silakan duduk. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah ya, sudah dipresentasikan semua ya. Kita berikan tepuk tangan kepada LKPD yang tadi kalian kerjakan, silakan dikumpulkan ke depan. Perwakilan kelompok silakan dikumpulkan ke depan. Sudah, kelompok 1 sudah dikumpulkan. Kelompok 2, 3, 4, 5. Namanya ditulis yang lengkap ya. Ditulis namanya ya. Sudah semua ya. Sekarang kita lanjut ke bagian kesimpulan. Ya, kesimpulannya di sini apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini? Apa yang sudah kalian dapatkan pada pertemuan hari ini? Kalian sudah dapat menganalisis aspek makna dan aspek kebahasaan di dalam teks biografi. Tadi biografinya siapa yang sudah kalian analisis? Ya, silakan kita sekarang kita lanjut di bagian evaluasi. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian.
dibaca dulu baik-baik teksnya, dibaca terlebih dahulu teksnya, ya. Kemudian silakan ditulis nama lengkap, ingat nama lengkap dan kelas, ya, bukan nama panggilan. Nama lengkap ditulis di pojok kanan atas, ditulis, ya. Terus kemudian setelah kalian menuliskan nama dan kelas, silakan di situ dibaca petunjuk soalnya. Ya, di situ ada 5 soal. Silakan dibaca terlebih dahulu teksnya. Ya, kemudian di situ soalnya kalian diminta untuk menjodohkan, ya, dari bukti kata atau kalimat pada kolom bagian A dengan aspek makna dan aspek kebahasaan pada kolom bagian B. Silakan nanti dijodohkan, ya, dipilih mana jawaban yang paling tepat. Ya, sudah, silakan dikerjakan. Teksnya dibaca bagus-bagus. Baik-baik dibaca. Teksnya dibaca baik-baik, ya, itu sudah. Ditulis keterangannya, ya, nomor 1 itu apa? Ya, keterangannya ditulis.
biografinya di situ menceritakan tentang riwayat hidup siapa? B.J. Habibie. Menceritakan tentang riwayat hidup B.J. Habibie. Ya, kita lanjut, kita bahas soalnya untuk soal yang nomor 1. Ya, nomor 1 jawabannya apa? C. Ya, nomor 1 adalah jawabannya yang C. Makna kalimat. Ya, jika ada yang salah disalahkan. Ya, untuk nilainya satu nomor adalah 1. Ya, nilainya satu nomor 1. Terus kemudian nomor 2. Apa jawabannya nomor 2? A. Ya, A apa? Kata hubung atau konjungsi. Ya, kata hubung atau konjungsi. Jawabannya adalah A, kata hubung atau konjungsi. Ya, sudah? Kita lanjut ke nomor 3. Ya, nomor 3 apa jawabannya yang tepat? B. B apa? Kata ganti atau pronominal. Ya, B, kata ganti atau pronominal. Sudah? Lanjut ke nomor 4. Apa jawabannya yang tepat? D. Ya, jawabannya adalah E, kata kerja atau verb. Ya, itu adalah untuk jawaban nomor 4. Lanjut nomor 5, bukti kata 25 Juni 1936. Apa jawabannya nomor 5? B. Ya, jawabannya adalah D, keterangan waktu. Ya, D, keterangan waktu. Sudah? Sudah dikoreksi, sudah dinilai? Pekerjaan rumah kalian? Sudah. Belum, Ibu mau menanyakan dulu, ada yang mungkin salah dari soal evaluasi tadi? Ada yang salah? Ada. Siapa yang salah? Punya Akbar. Akbar salah nomor berapa? 2 dan 3. 2 dan 3 kenapa? Terbalik. Terbalik. Apa jawabannya Akbar nomor 2? Nomor 2 B. Kata ganti atau pronominal. Jawaban yang 3 A. Kata hubung atau konjungsi. A. Akbar, kenapa salah Akbar? Saya belum bisa membedakan kata hubung dan kata ganti. Belum bisa Membedakan kata hubung dan kata ganti. Jadi masih belum paham ya antara kata hubung dan kata ganti. Baik. Sudah? Silakan pekerjaan teman kalian yang kalian koreksi itu dikembalikan dengan teman kalian. Ya. Sudah? Silakan membantu evaluasinya itu disimpan untuk dipelajari di rumah. Ya, dipelajari di rumah. Ya, sudah disimpan. Terus, ya, sudah. Silakan disimpan. Sudah. Sebelum Ibu menutup materi, ya, Ibu akan menginformasikan kepada kalian untuk materi yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan berikutnya adalah mengenai kalian diminta untuk mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh biografi. Ya, jadi mengungkapkan kembali hal yang dapat diteladani dari tokoh-tokoh yang ada di dalam biografi. Ya, sudah. Terus pembelajaran hari ini sudah selesai. Ya, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada